Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, izinkan kami untuk menjelaskan PPT kami tentang judulnya tentang pencegahan bencana banjir dalam ilmu lingkungan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anita Sri Purnama dengan NIM 19031062 dari Pendidikan Biologi, dan saya sendiri Syifa Ananda dengan NIM 19031109 dari Pendidikan Biologi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang bab 2 dengan kajian pustaka tentang bencana banjir. Next. Dalam kajian pustaka ini kita akan membahas tentang sejarah banjir, definisi atau konsep banjir, penyebab banjir, karakteristik atau sifat fisik atau kimia banjir, dan juga ada alat ukur banjir. Yang pertama yaitu sejarah banjir. Dalam sejarah tercatat beragam cara penerapan dalam pengelolaan bencana. Dalam kasus banjir zaman Nuh misalnya, dapat dipelajari tentang pentingnya peringatan, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Dalam upaya mitigasinya, Nuh dan masyarakat sekitar telah siap siaga menghadapi bencana banjir besar dengan mempersiapkan atau membuat kapal besar. Juga mitigasi dampaknya terhadap keragaman biologi di bumi dengan cara mengumpulkan sepasang atau dua dari masing-masing spesies dan menempatkannya pada tempat yang aman di perahu. Mereka yang tidak mengikuti upaya mitigasi akhirnya musnah tenggelam oleh banjir yang makin besar. Di Indonesia, banjir sudah lama terjadi. Misalnya di Jakarta, banjir sudah terjadi sejak 1959 ketika jumlah penduduk masih relatif sedikit. Banjir Jakarta terjadi sejak 1621, kemudian disusul banjir 1878, 1918, 1909, 1918, 1923, dan 1932 yang mengenangi permukiman warga karena meluapnya air dari Sungai Ciliwung, Cisadane, Angke. Setelah Indonesia merdeka, banjir masih terus terjadi di Jakarta. Seperti pada tahun 1979, 1996, 1999, 2002, dan 2007. Kemudian ada definisi atau konsep dari banjir. Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering kering karena volume air pada suatu badan air itu meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat dari hujan deras, pecahnya bendungan sungai, es yang mencair atau naiknya permukaan laut. Kemudian banjir menjadi suatu bencana ketika terjadi pada daerah yang merupakan tempat aktivitas manusia. Perubahan 29 tata guna lahan, pemanasan global, serta air pasang yang tinggi mempercepat terjadinya banjir di beberapa tempat termasuk Indonesia. Ada dua peristiwa banjir. Pertama, peristiwa banjir atau genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir. Dan kedua, peristiwa banjir terjadi karena limpasan air banjir dari sungai yang disebabkan oleh debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. Kemudian kita akan meninjau tentang penyebab banjir. Penyebab banjir itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyebab banjir secara alami, dan yang kedua ada penyebab banjir akibat aktivitas manusia. Untuk penyebab banjir secara alami itu ada berbagai macam ada berbagai macam faktor seperti curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai. Kita lihat dulu curah hujan. Pada musim hujan, curah hujan yang tinggi itu berakibat banjir di sungai dan bisa melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. Kemudian pengaruh fisiografinya, geografi fisik sungai itu merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. Misalnya semakin kecil bentuk sungainya, maka air akan lebih mudah untuk naik ke atas. Kemudian ada erosi dan sedimentasi. Sedimentasi itu adalah proses mengendapnya material organik di dasar perairan karena terbawa air atau angin. Kemudian ada kapasitas sungai. Kapasitas sungai menyebabkan meluapnya air dari alur sungai keluar dan menyebabkan banjir. Next. Selain dari itu, ada juga penyebab banjirnya secara alami seperti kapasitas drainasi yang tidak memadai dan pengaruh air. Jika kita tinjau dari kapasitas drainasi yang tidak memadai, sebagian besar kota-kota di Indonesia mempunyai drainasi daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan, seperti yang kita lihat tadi di Kali Ciliwung. Kemudian ada pengaruh air. Pada waktu banjir,
bersamaan dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik atau backwater. Kemudian ada penyebab banjir akibat aktivitas manusia seperti perubahan kondisi das, yaitu seperti penggunaan lahan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir. Kemudian ada kawasan kumuh dan sampah, seperti dengan membuang sampah sembarangan, itu dapat menimbulkan muka air banjir disebabkan karena aliran yang terhalang. Kemudian ada drainasi lahan. Drainasi perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi. Selain itu juga ada kerusakan bangunan pengendali air, seperti pemeliharaan yang kurang tepat dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi, dapat meningkatkan kuantitas banjir. Kemudian perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Misalnya bangunan tanggul sungai yang tinggi, limpasan pada tanggul ketika terjadi banjir yang melebihi banjir rencana dapat menyebabkan keruntuhan tanggul. Hal ini mengakibatkan kecepatan aliran yang sangat besar melalui tanggul yang bobol sehingga menimbulkan banjir yang besar. Kemudian rusaknya hutan. Manusia yang menebang pohon secara liar menjadi salah satu sumber penyebab terganggunya siklus hidrologi dan terjadinya banjir. Kemudian ada karakteristik sifat fisik atau kimia dari banjir. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang sifat fisika air dan sifat dari kimia air, sifat kimia dari air. Yang pertama itu sifat fisika air. Sifat fisika air itu ada berbagai macam, seperti airnya tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, memiliki 3 fase yang berbeda seperti cair, gas, dan padat. Air di bumi itu selalu berinteraksi, berubah, dan bergerak. Air dapat menyerap sejumlah kalor karena memiliki kalor jenis yang tinggi, kemudian mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. Air adalah pelarut yang baik karena kepolarannya, konstanta dielektrik yang tinggi, dan ukurannya yang kecil, terutama untuk senyawa ionik dan garam yang polar. Kemudian ada sifat kimia air. Yang pertama itu molekul air berbentuk seperti huruf V yang disebabkan karena struktur geometrinya yang tetrahedral, kemudian keberadaan pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Yang kedua bersifat polar karena adanya perbedaan muatan. Yang ketiga itu sebagai pelarut yang baik karena polarannya. Yang keempat bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7 dalam keadaan murni. Baik, selanjutnya untuk alat ukur banjir akan dijelaskan oleh teman saya, Anita Sri Purnamasari. Pada Anita, disilahkan. Alat ukur banjir. Pengamatan ketinggian air biasanya ditempatkan di bangunan air seperti bendungan, gerbang, dan lain-lain. Untuk pengendalian atau mengatur sungai, pengamatan ketinggian air ditempatkan di tempat-tempat yang dapat memberikan gambaran tentang banjir, termasuk perubahan tiba-tiba dalam aliran air. Pengukuran manual biasanya menggunakan tanda-tanda pengukuran. Data ketinggian air yang diperoleh dengan menggunakan metode manual adalah hasil pengamatan langsung dan teratur. Kerugian dari metode manual adalah bahwa perlu bagi manusia atau petugas untuk melakukan pengamatan terus-menerus. Selanjutnya bab 3, manajemen bencana sesuai tahan penanggulangan bencana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kesiapsiagaan banjir ada 2, oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Upaya kesiapan atau kesiapsiagaan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal. Yang pertama, memasang tanda ancaman pada jembatan yang rendah agar tidak dilalui masyarakat pada saat banjir. Mempersiapkan keperluan darurat selama banjir, seperti peralatan untuk tindakan penyelamatan, misalnya perahu karet, kendaraan dan bahan bakarnya, persediaan bahan pokok yang diperlukan pada kondisi tanggapan darurat, seperti makanan, popok, obat-obatan, air bersih, selimut, peralatan memasak untuk di tempat evakuasi dan tempat evakuasi,
Yang ketiga, melakukan perencanaan untuk melakukan evakuasi. Hal ini terkait dengan koordinasi antara satu dengan yang lainnya, siapa melakukan apa pada saat keadaan darurat, serta bagaimana menyelamatkan diri menuju tempat yang aman, serta melakukan latihan evakuasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengkoordinasikan sistem keamanan pada keadaan darurat, khususnya rumah hunian yang ditinggal mengungsi. Kesiapan atau kesiapsiagaan yang dapat dilakukan di tingkat masyarakat. Yang pertama, menempatkan barang-barang elektronik serta barang berharga di tempat yang tinggi atau tidak terjangkau bencana banjir. Yang kedua, menyiapkan alamat atau nomor telepon yang penting untuk dihubungi, menyediakan barang-barang kebutuhan darurat saat memasuki musim penghujan, seperti radio, obat-obatan, makanan, minuman, baju hangat, dan pakaian, senter, lilin, selimut, pelampung, ban dalam mobil atau barang-barang yang bisa mengapung. Pindahkan barang-barang rumah tangga seperti furnitur ke tempat yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu menyiapkan surat-surat penting di dalam tempat yang tinggi, kedap air, dan aman. Peringatan dini. Tahapan akar sistem informasi pada sistem peringatan dini sebagai berikut. Sumber informasi. Peringatan dini dibagi menjadi dua, yaitu sumber biasa dan sumber khusus, penyebar luasan, penerimaan dan pencatatan, peragaan, penilaian, pembuatan keputusan, kegiatan statis. Langkah-langkah dalam peringatan dini. Yang pertama, tahap persiapan atau penilaian resiko. Ada 4 pokok, yaitu pengumpulan data, analisis data, peragaan atau display, diseminasi informasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan peringatan dini. Yang pertama ada diseminasi informasi, sudah ada hazard, penerimaan dan pencatatan, penilaian atau analisis, dan yang terakhir yaitu penetapan peringatan dini. Selanjutnya, pada pokok mitigasi bencana banjir, ada 4 macam, yaitu pengetahuan mitigasi bencana sebelum banjir, yang kedua, pengetahuan mitigasi bencana saat banjir, pengetahuan mitigasi bencana setelah banjir, dan pengetahuan mitigasi bencana sebelum, saat, dan setelah banjir. Tanggapan darurat banjir. Yang pertama yaitu evakuasi, pemindahan atau penyelamatan korban bencana ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dapat dilakukan alat berupa tandu dan pintu, ban dalam, atau perahu. Yang kedua, penyediaan pangan, menyediakan makanan baik bahan maupun bentuk matang bagi para korban. Penyiapan makanan ini akan sangat terpenuhi bila adanya pos dapur umum. Yang ketiga yaitu penyediaan sandang, menyediakan makanan, maksud saya menyediakan pakaian, selimut, tikar, obat-obatan, dan lain-lain. Next yaitu rehabilitasi bencana banjir. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana. Yang kedua, menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi, menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi, menyiapkan bahan evakuasi di bidang rehabilitasi pasca bencana, dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Yang terakhir yaitu ada pada rekonstruksi bencana banjir. Yang pertama, menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi, sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik. Yang kedua, menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang rekonstruksi. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi, menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusun laporan di bidang rekonstruksi, menyiapkan bahan fasilitasi, menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.